Sebagai pemenang menghadapi, mengatasi setiap persoalan yang terjadi. Saat ini kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas itu mengerjakan setiap pribadi umat-Mu, umat pilihan Tuhan yang Tuhan percaya otoritas Tuhan mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan, kekuatan yang mengubahkan, kekuatan yang membangun, kekuatan yang mempersatukan, kekuatan yang menyembuhkan, kekuatan yang memulihkan setiap pribadi. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kebenaran firman-Mu terus mengerjakan kami. Kebenaran firman-Mu menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, memuaskan jiwa kami, membawa kami kepada kesempurnaan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan sudah duduk kembali. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kuasa kasih dan anugerahnya terus dilimpahkan, dinyatakan di dalam setiap pribadi, pelayanan dan aktivitas seluruh hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memasuki era globalisasi, memasuki satu babak baru, bangkitnya generasi yang tangguh, generasi yang dipersiapkan Tuhan secara khusus menjadi pelaksana dari kehendaknya Tuhan. Generasi yang tangguh oleh kekuatan firman dan Roh Kudus adalah generasi yang tangguh jiwanya, tangguh hatinya, tangguh akal budinya, dan tangguh seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terlalu berarti, tidak terlalu bermakna hidup kita ketika kita hanya tangguh dalam hal materi. Tidak terlalu berguna hidup kita, tidak terlalu berdampak hidup kita ketika kita hanya dikatakan tangguh pikiran kita, otak kita yang cerdas. Tetapi satu kesatuan yang utuh
ketangguhan jiwa, ketangguhan hati, ketangguhan akal budi dan kekuatan, itu yang sangat memungkinkan dan sangat dipastikan hidup kita tetap tegak dan terus berkemenangan di dalam setiap tantangan, setiap kegoncangan yang terjadi di bumi. Untuk itu, sebagai pelaksana dari kehendaknya Tuhan, dari hari ke hari kita harus ngerti, kita harus paham, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang semakin peka tentang apa yang harus kita kerjakan. Kita akan buka Satu Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 1 Petrus pasal 4 dibaca mulai ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Petrus pasal 4 ayat 7. Hidup orang Kristen. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Terus, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Sampai situ. Ketika persoalan demi persoalan terjadi, kegoncangan demi kegoncangan terjadi, yang diperlukan oleh umat manusia pada umumnya itu ketenangan. Dan itu tidak mudah. Ketika mendadak peristiwa demi peristiwa yang tidak saudara sangkakan, yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara angan-angan, bahkan tidak pernah saudara khawatirkan sama sekali akan terjadi sesuatu yang mengejutkan saudara. Sebenarnya dalam situasi apapun yang menggoncang jiwa, menggoncang pikiran, bahkan menggoncang kesehatan kita, yang kita perlukan adalah sebuah ketenangan. Dari mana ketenangan itu muncul? Ketenangan itu muncul, tercipta ketika kita ini menguasai diri. Saya katakan ini tidak gampang juga. Orang dalam kesulitan, orang dalam tekanan, dalam pressure, dimanapun juga, untuk manusia bisa menguasai diri itu memang tidak mudah. Sehingga sangat tampak ketika manusia itu gagal menguasai diri, maka akan keluar
akan tampil dalam ekspresi bahasa tubuh, organ-organ tubuh akan bersuara sesuai dengan bahasanya masing-masing, akan meresponi apa yang terjadi di sekitarnya itu dengan bahasa tubuhnya masing-masing, bahasa organnya masing-masing. Penguasaan diri oleh kekuatan firman Allah dan Roh Kudus sebenarnya penguasaan diri yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Penguasaan diri oleh kekuatan korban Kristus, penguasaan diri oleh kekuatan firman Allah dan Roh Kudus adalah penguasaan diri yang sudah ditata, sudah diatur oleh kerajaan Allah. Dan itu merupakan solusi atas setiap persoalan hidup kita. Kita dikatakan orang yang berhikmat, bermakrifat, penuh kasih, cakap mengatasi persoalan demi persoalan hidup ketika saudara bisa menguasai diri. Sehingga saudara bisa menata kata menjadi kalimat. Ketika saudara bisa menata kata menjadi kalimat, maka dalam kondisi, dalam situasi apapun, maka kita akan belajar yang keluar dari organ tubuh yang namanya mulut, maka akan keluar ucapan syukur. Responi setiap apa yang terjadi itu baik. Kurangi, bahkan hentikan perkataan yang kecenderungan mempersalahkan orang lain. Ketika manusia yang punya kecenderungan mempersalahkan orang lain, justru di dalam diri manusia itu sendiri semakin tampak kelemahannya. Jadi kita ingat, ketika kita semakin banyak mempersalahkan orang, kenyataannya di dalam diri kita justru semakin banyak kekurangan. Dengan begitu kita akan menjadi malu mempersalahkan orang. Sebab ketika saudara merasa berarti, ketika saudara merasa sudah menguasai diri, ketika saudara sudah mendapatkan ketenangan, tentunya saudara akan hadir menciptakan situasi yang tenang, tampil menjadi pendoa-pendoa, menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran akan firman Allah. Sebab kita perlu tahu setiap apa yang kita tabur itu nanti kita tuai. Maka bersikaplah hati-hati. Jadilah pribadi-pribadi yang cakap menguasai diri. Sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jangan membuat enteng, jangan mempermudah hukumnya Tuhan. Tuhan itu iya, tidak bisa ditawar. Jangan salah menafsir persoalan ayat bahwa di dalam Kristus kita sudah mendapat keselamatan. Tetapi kalau hidup kita tidak mengikuti aturan Kristus, keselamatan dari mana yang kita dapat? Kalau kita belum pernah mengenal Kristus, terus kita menerima Kristus, hidup baru, saat itu juga langsung dipanggil Tuhan, selamat. Karena
Tuhan tidak memberi kesempatan untuk kita menjadi pelaksana, mengalirkan aliran air kehidupan. Tidak mendapat kesempatan lagi untuk memikulku yang Tuhan taruh. Kita sekarang sampai saat ini masih mendapatkan tugas tanggung jawab atau kuk yang Tuhan pasang. Mari kita belajar masing-masing menguasai diri, sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita gagal menguasai diri, gagal menguasai mulut, gagal menguasai pikiran, maka apapun yang dibuat manusia di sekitar saudara, saudara tidak akan bisa menerima kenyataan itu. Segala sesuatu yang terjadi cukup mari kita kerjakan, mari kita belajar tampil apa yang energi yang ada pada saudara, energi yang Tuhan percayakan pada kita maksimalkan. Jangan hentikan energi itu, jangan buang-buang energi itu, tetapi fokuskan secara all out untuk mengasihi Tuhan. Misi menjadi saksinya Kristus harus kita pahami. Menguasai diri, menjadi tenang supaya bisa berdoa. Ketika saudara gagal menguasai diri, saudara tidak mendapat ketenangan. Ketika saudara tidak bisa tenang, saudara tidak bisa berdoa. Terus doamu dengan bahasa seperti apa? Ketika hatimu tidak damai, bersungut-sungut, ngomel sana, ngomel sini, saudara mau mengatakan Tuhan Yesus yang penuh kasih, anakku datang kepadamu hari ini. Model kaya ngono iku anak Tuhan. Sebentar-sebentar persoalan, gagal menguasai diri, bersungut-sungut, emosian. Begitu anak Tuhan. Malu. Jadilah anak-anak Tuhan. Kalau sudah punya predikat anak-anak Tuhan, anak-anaknya kerajaan Allah, jadilah pribadi-pribadi yang siap mengalirkan kekuatan aliran air hidup secara all out. Saya percaya kalau energi itu ada pada saudara, saudara yang berdagang, saudara yang beternak, saudara yang bertani, saudara yang bekerja, mau apa saja, kita yakini Tuhan menyatakan kuasa yang maha dahsyat itu. Amin. 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 Jangan hanya Tuhan kaya, rela jadi miskin supaya kita dikayakan. Jari wong nelongso itu menghibur diri begitu kadang-kadang, sering kalah, ya kan? Tapi ada yang akhirnya berseloroh, iya kita punya Tuhan yang kaya, tapi kita ini miskin terus. Karena apa? Punya iman, tetapi tidak pernah bertindak. Punya kasih, tetapi tidak pernah dialirkan. Punya pengharapan, tetapi pengharapannya menjadi sia-sia. Kita seringkali gagal pengharapan. Udahlah, orang mau pakai siapa saja memberkati saudara, tetapi tetaplah berharap pada Kristus. Jangan berharap pada manusia. Amin. Amin. Jangan berharap pada manusia.
Tuhan bisa pakai siapa saja memberkati saudara. Bisnis saudara berkembang, bertumbuh, terus berlipat kali ganda bisa. Tidak sulit bagi Tuhan. Bahkan seringkali orang mengatakan tidak sulit bagi Tuhan. Iya, tidak sulit. Tetapi seringkali kita manusia mempersulit, menutup jalannya Tuhan itu. Kita berteriak minta tolong supaya Tuhan buka jalan, tetapi sikap kita, perkataan kita menutup jalannya Tuhan. Kita gagal menguasai diri. Ketika Tuhan berkehendak supaya kita banyak berdiam diri, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan didikan Tuhan, merenungkan kasihnya Tuhan yang luar biasa itu, mulut kita seringkali terlanjur. Mulut kita seringkali tidak terkuasai. Coba mari kita belajar bagaimana kita bisa tenang. Saya belajar jika di mana saja saya bisa tenang. Saya mohon kemurahan Tuhan, Tuhan, kiranya kasih-Mu terus mengalir atas hamba. Jika dimanapun saja dalam hamba menjalankan misi, hamba tetap tenang. Yang Tuhan pasang nanti kita pelajari lagi. Kenapa seringkali kita merasakan kenapa hidup ini berat banget, bebanku semakin berat? Tidak. Konsep pikiran seperti itu harus dihilangkan. Sebab ajaran yang disampaikan Tuhan tidak seperti itu. Tapi kita mau pakai konsepnya kerajaan Allah. Yang penting poin pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Persoalan corona belum selesai, kan belum ada pengumuman Bang kalau selesai. Belum tahu. Menyusul lagi persoalan yang kelihatannya sepele. Kelangkaan minyak goreng. Saudara jangan ikut-ikut pusing. Tidak pakai minyak juga tidak masalah. Amin. 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 Tidak usah pakai minyak juga tidak masalah. Ngapain pusing-pusing? Bahkan ada yang sampai demo berjilid-jilid demi minyak goreng. Terlalu hina. Kerajaan Allah ternoda, pikiran ternoda, perasaan ternoda, gara-gara nuntut minyak goreng. Sehina itukah kerajaan Allah? Sehina itukah Allah yang maha dahsyat itu? Padahal ada ajaran tertentu, ini ajaran baku tetangga kita. Orang yang demo itu haram hukumnya. Katanya ada dalilnya. Orang yang demo itu haram. Silakan, itu kepercayaan iman mereka. Kapan saya ngajak saudara demo? Ketika harga naik, kebijakan pemerintah mungkin tidak sesuai dengan kemauan saudara. Lah apa demo? Kita punya Tuhan yang lebih dahsyat. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Tak tetap
kemiskinan, sakit penyakit, masa depan yang seakan-akan suram, menghadapi ketidakpastian. Itu mungkin musuh saudara yang membuat saudara cemas, yang membuat saudara takut, yang membuat saudara tidak punya kekuatan untuk bangkit. Sudah saatnya. Kenapa kita menjadi cemas? Kenapa kita menjadi khawatir? Ketika Yesus itu menjadi pembela kita, saudara jangan membela Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu dibela, sebab Dia Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Justru Dia membela saudara. Dia itu Raja keadilan. Saudara diam, saudara berdoa dengan mendoakan hal yang baik-baik. Jangan mengutuk. Bumi ini sudah penuh dengan sumpah serapah, kutuk sumpah serapah, diucapkan oleh banyak orang, diucapkan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Saudara pengikut-pengikut Kristus, jangan mengutuk. Tuhan tidak mendidik seperti itu. Dia adalah pembela saudara. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku. Mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita sorak-sorai bagi Dia, ada kekuatan kemenangan yang dahsyat itu. Ada kekuatan yang tidak terbatas itu terus mengalir, menguasai jiwa, menguasai hati, menguasai pikiran, menguasai fisik badan saudara, sehingga saudara bisa tegak. Saudara juga menguasai pikiran, saudara bisa memanage perkataan, memanage seluruh organ tubuh ini. Saudara kendalikan dalam situasi apapun, tetap berfungsi optimal. Kebanyakan minyak, saudara juga kurang bagus kesehatanmu, maka Tuhan izinkan. Amin. Saudara punya, jangan ikut mengeluh gara-gara minyak goreng mahal. Tidak usah pakai minyak, tidak apa-apa masa. Ngapain disusahkan dengan minyak? Roti gula mahal, ngapain susah-susah? Tidak usah pakai gula juga tidak apa-apa. Dulu di Taman Eden tidak pernah ada pabrik gula. Di Taman Eden juga tidak ada pabrik minyak. Adam dan Hawa sehat walafiat. Mari kita memahami segala sesuatu yang terjadi dari sudut pandang kerajaan Allah. Karena kita akan hanya numpang sebentar lewat di bumi ini. Kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi berkat bahwa bagaimana kita bersikap menghadapi situasi yang sedang berkembang. Kuasai diri, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Sekarang 1 Timotius pasal 4 ayat 8 mulai. 1 Timotius pasal 4 mulai ayat 8. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna Dalam segala hal. dalam segala hal. Dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Terus Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. ibadah, dibalik ibadah itu ada kekuatan yang tidak terbatas
mengandung janji baik untuk hidup sekarang, saat ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Teruskan dulu. Perkataan itu benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah berjuang. Bagaimana kita membangun tahbisan di dalam ibadah? Kita pahami di balik ibadah itu ada kekuatan yang sangat berguna, mengandung janji untuk masa sekarang, masa ini, dan masa yang akan datang. Belajar itu berguna, tetapi terbatas. Berolahraga itu berguna, tapi terbatas. Banyak orang-orang yang rutin bagaimana dengan aktivitas hidupnya supaya fisiknya sehat, maka olahraga rutin. Sebab ketika kurang olahraga nanti akan cepat bermunculan berbagai macam penyakit. Harus berolahraga secara rutin, bagus juga, tapi terbatas gunanya. Kalau dipikir banyak para olahragawan kurang sehat bagaimana, kurang rutin bagaimana melatih diri berolahraga. Tapi ketika Tuhan berkehendak lewat satu penyakit, beliau-beliau yang sudah dipanggil Tuhan, orang yang suka berolahraga, sangat menjaga kesehatan, menjaga kedisiplinan makan, pola makannya juga baik. Ketika Tuhan izinkan sakit penyakit datang, ya Tuhan panggil, ya selesai. Ada yang mungkin kurang olahraga, bukan berarti olahraga itu kurang bagus. Bagus, harus, tidak apa-apa, itu bagus. Semua upaya itu bagus. Tetapi firman Tuhan nanti akan membawa kita pada sesuatu yang lebih inti. Kalau itu tidak kita kerjakan, semua yang badani tadi sia-sia. Upaya kita itu sia-sia kalau yang lebih inti itu tidak kita kerjakan. Sementara kalau Tuhan berkehendak, ya mungkin jarang berolahraga, ya aktivitas mungkin ke ladang, lingkungan dan sebagainya tetap dikerjakan. Penyakitnya sama dengan orang yang sudah dipanggil Tuhan, bahkan mungkin lebih ringan. Yang sudah dipanggil Tuhan itu penyakitnya lebih ringan, sekalipun namanya sama. Yang lebih parah justru malah sehat. Jadi kita harus tahu, kita harus paham bahwa segala sesuatu itu memang betul-betul Tuhan punya otoritas penuh atas hidup kita manusia. Tidak salah kita berupaya, tidak salah kita berjerih payah, berjuang semaksimal mungkin, tidak salah. Diteruskan ayat selanjutnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Orang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Sampai situ. Ini esensi dari tahbisan. Rasul Paulus menyampaikan didikan pengajaran firman Tuhan kepada Timotius yang masih muda. Sekalipun secara umur masih muda, tapi Rasul Paulus
berharap masa mudanya Timotius sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, hidup dalam tahbisan yang diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berjerih payah, kita berjuang, menaruh pengharapan yang penuh, bagus. Tetapi itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh, di mana kita meningkatkan kualitas spiritual, meningkatkan iman, pengharapan, dan kasih itu. Untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Jadi contoh. Pertama, contoh dalam hal apa? Dalam hal perkataan. Kalau 1 Petrus pasal 4 tadi, penguasaan diri. Nah, bagaimana kita sekarang menguasai perkataan, menguasai mulut? Tuhan izinkan sakit penyakit datang. Mari kita belajar menguasai diri, supaya perkataan kita tidak salah kepada Tuhan, tidak salah kepada sesama, tidak salah kepada istri, tidak salah kepada suami, tidak salah kepada anak-anak. Kan ada orang itu kalau sakit ngamuk-ngamuk roh, merasa tidak diperhatikan. Minta teh manis, itu memang manis, tapi setelah diminum katanya tidak enak. Lah orang itu kalau sakit, meriang, demam, flu gitu, mau minum seger ya, terasanya tidak seger kan gitu kan. Tetapi kalau kita bisa menguasai diri, cukup kuasai perkataan. Sebab kalau tidak, gimana nanti jadinya? Kuasai perkataan, kuasai mulut, kuasai lidah, sehingga apa? Kita ini tahbisan kita ini tidak sebatas ketika saudara tampil sebagai pelayan-pelayan Tuhan dengan pakaian yang rapi-rapi di gereja, dengan tampil manis di gereja. Justru bagaimana tahbisan hidup saudara, tahbisan keluarga, di tengah-tengah keluarga, sebagai istri, sebagai suami. Saya selalu ingat kesaksian seorang hamba Tuhan yang dulu dia juga pengusaha kaya raya, saya katakan. Tuhan izinkan semua habis. Sudah gitu sakit penyakit menimpa dirinya, diizinkan Tuhan mengalami stroke, lumpuh total. Nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong aja, nggak jelas. Dia berpikir dulu limpah, mobil mewah, nggak cuma satu. Cerita kalau istrinya mau resepsi dengan kostum putih, maka mobilnya BMW atau Mercy putih. Kalau pakai kostum biru, maka BMW atau Mercy-nya warna biru. Berarti kan tinggal milih. Bahkan pestanya 50, berarti mobilnya 50. Tuhan izinkan semuanya habis, usahanya hancur. Ditambah istrinya meninggal, ditambah lagi dia kena stroke total. Tuhan, dia doa, Tuhan,
ketimbang aku merasakan penderitaan, ambil saja tidak apa-apa. Saya mati aja sudah rela. Begitu itu jangan ditiru. Maksudnya jangan selalu setiap masalah tertiru-tiru. Ambil aja, nah, saudara belum siap sungguh. Kok diambil teman merana tidak bisa masuk surga malah repot. Singkat cerita, satu malam dia pengen buang air kecil, dia berjalan tidak bisa, dia berusaha, tapi berusaha dari hatinya itu berusaha. Aku tidak mau merepotkan orang, nah itu. Aku tidak, istriku sudah tidak ada, aku harus bagaimana? Tahu-tahu sampai ke toilet. Nggak tahu bagaimana caranya Tuhan. Di toilet itu dia teriak, dia berdoa, dia menyanyi. Setelah itu dia bisa berjalan. Beliau sekarang masih di Korea. Waktu itu 2019 janji mau ke pastori lagi. Bahkan waktu itu mau membina jemaat, bina anak-anak muda untuk perawatan kecantikan. Beliau punya keahlian banyak di bidang bisnis. Masuklah Corona, jadi beliau tercancel, tidak bisa datang ke Indonesia sampai sekarang, belum bisa. Sembuh, saudara lihat sendiri kan, dia bisa khotbah di depan saudara juga. Dia saksi itu nangis. Saya panggil beliau Opa, terima kasih. Saksian Opa sudah mensupport kami, untuk kami yang muda-muda itu bergairah melayani Tuhan. Dinolkan betul sama Tuhan. Sudah dalam kondisi seperti itu, dia juga tidak mau, istilahnya sama anaknya kan pulang aja. Anaknya dua-duanya pengusaha, satu di Surabaya, satu di Korea. Aku masih bisa melayani, aku masih sehat, aku masih bisa keliling sana sini melayani. Jadi tidak bisa di rumah diam, itu tidak bisa. Dari situ kesaksian itu saya semakin dikuatkan, diteguhkan. Kalau Tuhan itu mau berkehendak menjadikan saudara itu saksi, maka segala sesuatu terjadi secara luar biasa. Beliau tidak didatangi pendeta, tidak didatangi, ya didoakan, iya. Tengah malam ke toilet karena dorongan yang kuat, alasannya mau buang air kecil. Tapi tidak tahu bagaimana Tuhan mengisi bejana hatinya. Di toilet itu berdoa, menyanyi sekeras-kerasnya, dan tahu-tahu bisa berdiri. Sekalipun melewati tahapan demi tahapan, akhirnya sembuh total. Bisa pelayanan ke Papua, bisa pelayanan ke Pulau Nias. Pulau Nias beliau apa? Sering beliau ke Pulau Nias. Jawa Tengah beliau apa? Jawa Timur beliau apa? Bagaimana kita menjadi teladan dalam perkataan? Kita seringkali berseloroh dengan kata, dengan kalimat yang sebenarnya tidak perlu. Ketika di dalam dirimu ada kekuatan firman yang bertata, berkemah di dalam dirimu, maka kekuatan itu mengikat. Kuasa yang tidak terbatas itu menjadi bagian hidupmu.
Jika ketika perkataannya Tuhan kepada Yosua, setiap tempat, setiap tanah yang kamu injak, kamu percaya, itu Tuhan serahkan untuk hidupmu. Yosua yang sudah dipersiapkan Tuhan lewat seorang gembala yang namanya Musa. Yosua tertempa, memiliki mentalitas, memiliki spiritualitas yang tangguh. Kapan Yosua terlibat dalam pemberontakan Korah, Datan, Abiram? Tidak pernah. Kapan Yosua bersungut-sungut sepanjang perjalanan mengikuti kegerakan itu? Tidak pernah. Bahkan ketika ditugasi untuk mengintai Kanaan, dari 12 pengintai, siapa yang perkataannya positif tentang Kanaan? Yosua. Makanya perkataan itu juga menentukan bagaimana ke depan hidupmu. Tempatkan perkataan yang baik, apalagi perkataan-perkataan yang tidak semestinya. Hati-hati, jangan mengata-ngatai orang lain, apalagi hamba Tuhan. Saya punya komitmen, saya katakan komitmen tinggi. Untuk apa? Siap. Karena saya dalam penggembalaan, saya belajar penggembalaan dari Musa, dari Abraham, dari hamba-hamba Tuhan yang dipercaya memimpin umat. Dicaci maki, mereka selalu tidak puas dengan kepemimpinan. Sesaleh apapun Tuhan mengakui dari kerajaan Allah, zaman itu tidak ada orang selembut sesaleh Musa. Tuhan ngakui. Tetapi pemberontak itu tidak pernah puas dengan kepemimpinannya Musa. Saudara, dimensi penggembalaan adalah dimensi alam spiritual. Orang mau ngomong apa tentang cacat celahnya gembala, sah-sah saja ngomong. Tetapi saudara, hendaknya jemaat yang memahami pengajaran tabernakel, memahami pengajaran kitab Wahyu, memahami pengajaran hikmat dan makrifat, memahami pengajaran tentang tahbisan. Hati-hati dengan perkataan saudara. Sebab setiap kata itu akan, kalau itu tidak pantas untuk orang yang menjadi target saudara dan Tuhan tidak berkenan, maka perkataanmu itu balik ke tempatmu sendiri. Hati-hati. Sebab Tuhan yang memfilter. Bileam itu ditugasi untuk mengutuki Israel. Tetapi kutukan itu difilter oleh Tuhan menjadi berkat yang berlipat kali ganda. Amin. Amin. Karena apa? Orang-orang yang menjadi sasaran kutuk sumpah serapah adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan kutukan. Oleh sebab itu, katakan berkah saja. Sebab apa? Ketika orang yang saudara berkati itu belum layak mendapatkan berkat, maka berkat itu malah juga balik kepada saudara juga, saudara tidak rugi. Amin. Amin. Tetapi ketika saudara menyampaikan kutukan, menyampaikan hujatan, menyampaikan caci maki, ketika orang itu tidak layak mendapatkan itu semua balik ke tempatmu dewe, tambah gulung koming saudara.
Ya kalau 1 kali lipat, kalau pertumbuhannya 30 kali lipat caci maki, 60 kali caci maki, 100 kali caci maki, menghunjam saudara, tambah pusing. Hati-hati. Jadilah kenapa harus menjadi teladan dalam perkataan. Ini poin pertama dalam tak bisa. Terus yang kedua, menjadi teladan dalam tingkah laku. Orang yang hidup dalam tabisan, hidup dalam penguasaan diri, batinnya tenang, hidup dalam doa, tingkah lakunya, perilakunya juga menjadi teladan, menjadi contoh. Sudah tua, sudah dewasa, tapi tingkahnya kayak bocah. Perilakunya seperti anak. Tidak salah kalau saudara punya cucu, nanti kalau sudah bisa ngomong, dia bilang ini mamaku, papaku, omaku. Ini masku, ini tanteku, semua dia katakan. Ini opaku, omaku, mamaku, papaku, semua itu anak. Punya barang, diminta belum boleh. Ini punyaku. Itu anak kecil. Nanti dalam perkembangannya sudah amati lagi. Mungkin sudah lupa sekian puluh tahun lalu ketika anakmu bilang begitu, lah sebentar lagi cucu mama tolong, opaku, eyangku, mamaku, semua barang-barang punyaku. Lah sekarang nek wis tuwek umpama punya pikiran begitu, semua punyaku, untuk diriku, semua disayang-sayang. Harta juga hartaku, punya apa-apa punyaku. Kayak Kairos, sayangku, cintaku. Kita tidak bisa seperti itu. Jika menjadi manusia egois, jika tingkahnya kayak anak kecil, kelakuannya seperti anak kecil yang harusnya sudah jadi pemimpin, jadi guru. Pola pikirnya cenderung berubah-ubah, ngikuti kemana angin membawa. Angin-anginan itu tidak punya prinsip. Angin-anginan bukan masuk angin, gampang terkena suara-suara asing. Artinya tidak punya prinsip, terus tidak punya prinsip, tidak punya keteguhan hati. Menjadi contoh, menjadi teladan dalam hal kasih. Wah, kasih itu ini malah dijabarkan kan tambah lengkap lagi. Ada penguasaan diri juga, ada kesabarannya juga di sana. Luas. Dalam kesetiaan, pelayanan ya setia, bekerja ya setia. Amati nanti anak cucu, diamati bagaimana ketika dikasih tanggung jawab, mulai dari anak-anak ketika habis main, bagaimana selesai main, udah capek, bosan, ditaruh di tempat mana, wadahnya mana, posisinya di mana. Kalau itu dilatihkan dari kecil, nanti ketika sudah besar juga menjadi manusia yang tertib. Coba kalau saya biarkan, cucu dibiarkan mainan sudah di situ aja, udah tinggal di situ, tinggal di sudut sana, tidak diingatkan, harus dibereskan, diringkas, ditaruh di tempat yang aman. Nanti besarnya juga seperti itu.
Kerja di ladang, alat-alat tidak dibawa pulang. Kerja di kebun, alat-alat ya sudah tidak bawa pulang. Di mana-mana ada alat-alat. Tidak tertib. Nanti ketika ketemu orang, beradaptasi dengan orang, campur sama orang banyak, ketika anak kita seperti itu, malu kita. Mesti dinilai, ini anaknya siapa, ini cucunya siapa kok tidak tertib. Secara intensif setahap demi setahap dikasih pengertian sesuai dengan tingkat umurnya tentunya. Kalau kita mendidik sesuai tingkat umurnya, maka yang dididik itu juga merasakan nyaman. Teladan dalam kekasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Kesucian hati, perasaan, pikiran, tindakan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penabuhan. Ya, jadi terus bertekun dalam baca firman, bertekun. Saudara, kalau belajar firman, saudara tidak bisa mengandalkan gadget. Saudara baca firman mengandalkan gadget tidak bisa. Itu alat bantu. Tetapi ketika secara khusus saudara belajar di rumah, saudara harus baca yang asli literasi. Biasanya ada poin-poin tertentu supaya gampang diingat, dikasih pewarna, ditandai. Jika satu saat saudara terus ingat menghafal kebenaran firman itu, bertekun membaca firman, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Ya, hiduplah di kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Dirimu selamat dan orang yang mendengar pengajaran itu juga selamat. Perhatikan semua, perhatikan dirimu, awasi ajaranmu. Menyampaikan pengajaran tentang kasih, maka kita bagaimana hidup di dalam kasih itu. Menyampaikan pengajaran tentang kesatuan, tentang kerukunan, ya kita kan harus belajar hidup rukun, hidup damai. Pokoknya pada dasarnya ketika kita ini menerima pengajaran dari Tuhan, pengajaran dari kerajaan Allah, Allah yang maha kasih, Allah yang maha besar, Allah yang maha sempurna itu, kemurnian hati, kesucian hati itu ada di dalamnya. Kita hidup di tengah-tengah kesibukan manusia yang pengen terkenal, aktivitas manusia yang pengen dikenal dunia, memanfaatkan situasi yang gaduh, memanfaatkan situasi yang sulit untuk kepentingan diri sendiri, bermunculan di mana-mana. Tetapi mari kita belajar bagaimana kita kembali pada inti pengajaran Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa menguasai diri, kita bisa hidup dalam ketenangan. Ketika kita hidup di dalam ketenangan,
kita ini bisa berdoa, kita bisa melayani, baik atau tidak baik waktunya, kita bisa melayani, kita bisa beribadah. Dikatakan baik atau tidak baik waktunya, kalau kita melayani, aku lagi tidak enak hati, aku tidak merasa tidak layak, maka aku tolong diganti, aku tidak pelayanan. Tidak seperti itu, mentahbiskan diri. Tahu kalau tidak enak hati penyebabnya apa, cepat diselesaikan, sebab itu merupakan peluang setan nanti menghancurkan hidupmu. Kalau kedamaian itu tidak ada, kalau kegalauan itu melingkupi saudara, meliputi pikiran saudara, cepat-cepat berdamai. Mohon pengampunan dari Tuhan supaya bisa melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Dan kita percaya Dia itu pembela kita. Ketika Dia menjadi pembela kita, nah, apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita khawatirkan. Ketika kita tegak, maka kuasa yang dahsyat itu mengerjakan, mengiringi perjalanan hidup kita. Amin. Sekarang tegaklah kepala, ada lawan yang berada di sekelilingku. Aku memuji bermazmur bagi, bersorak bagi kebesaran. Ketika kita tegak, kita dituntun oleh Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan itu, dan ketika kita menguasai diri, kita tenang, kita berdoa, maka kita paham apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, menjadi saksi. Sikap perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita teruji. Ketika itu semua teruji, maka kita ini pribadi-pribadi yang sedang memikul kuk yang dari Tuhan. Ketika kita memahami beban dari Tuhan, sampai saudara merasakan tidak berat. Ketika saudara semakin merasakan kenapa beban hidup ini semakin berat, berarti yang saudara pikul bukan kuk dari Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan yang saudara pikul itu kukmu sendiri. Sementara kuk yang dari Tuhan saudara taruh, maka saudara akan letih lesu berbeban berat. Matius 11 ayat 25 mulai. Yesus, Kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Katakan, ku tak gentar, ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang
mengerjakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. ketika ku itu dipercayakan dalam pribadi Yesus yang tampil seutuhnya sebagai manusia, tampil mengambil rupa sebagai hamba, keluar dari perkataannya, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini rahasia kelegaan. Mari kita belajar ketika Tuhan mempercayakanku tanggung jawab atas kita. Mari kita belajar bersyukur. Aja ngomel dhisik. Kita perlu kelegaan, kita perlu ketenangan, kita perlu pertolongan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan percayakan tugas, Tuhan percayakan beban atas kita, ini ngomel dhisik. Kita nuntut keadilan, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan keadilan. Mari kita belajar. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Kalau bahasa bebasnya itu, ku itu Tuhan percayakan kepada orang kecil. Bukan orang yang pandai, bukan orang bijak. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu dia. Sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang sangat rahasia, Tuhan nyatakan atas setiap pribadi yang memahami, mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan di situ, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Tanggung jawab itu dinyatakan, dipercayakan kepada orang kecil. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Bapa mengenal saudara. Ketika saudara itu dipercayaku, ketika kita ini dipercaya sebuah beban tanggung jawab, berarti Tuhan mengenal kita. Saudara sudah dikenal oleh kerajaan Allah. Apa mau sudah dibiarkan? Orang yang dikenal itu disapa. Makanya ketika Tuhan mengenal saudara, Tuhan mempercayakanku, karena dia punya misi yang harus dikerjakan di bumi, menindaklanjuti misi penyelamatan lewat pengorbanannya. Maka misi selanjutnya harus disampaikan lewat hamba-hambanya, lewat imam-imam yang rajani menurut keputusan Melkisedek. Dia imam besarnya, sementara saudara imam-imam yang rajani. Tuhan mau, Bapa mau, ketika saudara itu sudah dikenalnya, maka Tuhan juga mau saudara itu mengenal dia. Ketika Bapa mengenal anak, saudara diangkatnya sebagai anak. Anak mana yang tidak mengenal bapaknya? Kita harus ngerti bahwa ketika Tuhan mempercayakanku atas kita, beban tanggung jawab atas kita, berarti Dia mengenal kita. Kalau sudah begitu imbal baliknya, saudara juga harus ngerti sebagai anak. Cuma lah ngomel, cuma lah ngeroweng ketika dikasih tanggung jawab. Anak mana yang ketika dipercaya tanggung jawab? Ya bahasanya manusia itu, Tuhan tidak pernah minta tolong kita,
Tapi kasih anugerah mempercayakan tugas itu untuk kita kerjakan. Tapi kalau bahasanya orang tua dengan anak, nak tolong nak, tugas ini tolong ditanggung dikerjakan ya. Anak mana yang ketika diminta tolong orang tuanya justru malah ngomel, bersungut-sungut. Mana yang bilang bebanku sendiri sudah berat, bojomu dewe yang ngereng, ditambah-tambah beban dari Tuhan bisa. Anakku juga perlu susu bisa. Lah kenapa adek susu bareng dikatut-katut ke? Kenapa bojomu ngereng tolak apa pergi? Bojomu ngereng urusan ya kenapa? Mungkin kentekan obat itu kepiye? Kita yang sedang jadi sasaran hadiratnya Bapak. Bapak pengen kita ini sebagai anak ngerti maksudnya orang tua, ngerti tugasnya apa yang Tuhan mau atas bumi ini. Hanya Bapa yang mengenal anak dan hanya anak yang mengenal Bapa. Kalau kita sudah sampai ke tataran itu, isi awak dhewe. Orang harus berbantah-bantah dengan beban dari Tuhan, itu malu. Malu mati itu artinya jangan kebacut. Apa kebacut itu? Keterlaluan. Sebagai anak tidak tahu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang jadi alasan kadang kita ini beban gue sapu. Kenapa? Iku bebannya siapa? Sehingga kita berletih lesu, kita berbeban berat. Kadang kita seakan sudah tidak berdaya dengan beban hidup ini. Seakan mau berdiri dari tempat duduk kita ini sudah ngegel. Itu tuh ngegel. Terus seakan tidak punya daya karena ngerasa beban yang banyak segunung itu. Kalau orang tua beban anak sebentar lagi masuk sekolah, bentar lagi perlu biaya ini, biaya itu, dan lain sebagainya, menggunung. Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Orang berbeban berat, letih lesu itu yang diperlukan kelegaan, yang diperlukan ketenangan. Betul, sekalipun bebannya banyak, tanggungannya banyak, ketika sudah tenang, terlalu yakin, oh ini setelah selesaikan, tepat waktu ini nanti rampung kok, tepat waktu ini nanti rampung kok, tepat waktu ini nanti rampung. Itu orang yang tenang. Tetapi kalau kita gagal menguasai pikiran, gagal menguasai perasaan, gagal menguasai hati, muluk-muluk, mau bertindak serba tergesa-gesa, bahasa Jawanya pengerungsung. Tergesa-gesa, tidak tenang. Tapi kalau tenang, ada kelegaan. Jaminannya ketika kita datang, mari Tuhan beri kelegaan. Letih lesu berbeban berat, datang Tuhan beri kelegaan. Amin. Amin. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. ya, jangan ada yang menafsirkan bahwa beban Tuhan itu berat.
Jangan ada yang punya perasaan tugas tanggung jawab dari Tuhan itu memperberat saudara. Makanya kalau saudara pengen ringan beban hidupmu dan mengalami kelegaan, mintalah kuk dari Tuhan itu. Maka saudara tidak merasakan letih, lesu, berbeban berat. Rahasia penggembalaan merasakan beban banyak hal, harus mengembangkan yayasan, konsekuensinya tidak ringan kan, harus nanggung beban ini, beban itu dan lain sebagainya. Tapi seiring pengajaran firman Tuhan, saya tegaskan kepada tim kecil yang ada di yayasan, di pastori, kita maksimalkan energi yang ada. Jadi jangan punya pikiran di pastori itu banyak orang, siapa bisa dihitung. Terus orang dengan tugas yang semakin luas, pengembalaan buka diakonia sedang dikerjakan, dan itu pun kalau bukan karena campur tangan Tuhan tidak bisa. Ini misi. Tuhan katakan, bagaimana supaya kita mendapat kelegaan? Pikul aku yang kupasang. Selanjutnya, belajarlah kepadaku. Jadi ketika Tuhan mempercayakan tugas, Tuhan mempercayakan beban. Nih, umpama ini saatnya beli kursi dan seragam, kursi leader, pokoknya semua pelayan-pelayan berpikir bagaimana supaya pelayanan semakin semarak. Peralatannya mendukung untuk pelayanan yang belum ada diadakan begitu. Berpikirlah, jangan saya yang berpikir. Mintalah beban kepada Tuhan. Kalau saudara pengen bebanmu terangkat, jangan sambat dengan beban sendiri. Mari yang merasa bebannya paling berat, cepat-cepatlah minta kuk dari Tuhan. Dan mari kita belajar kepada Dia. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Terus dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kita belajar dari sumbernya. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Kalau jiwamu pengen tenang, pikul aku. Jangan merasa nyaman ketika tidak ada beban korban. Coba balik. Jangan merasa nyaman ketika sudah tidak ada beban untuk pengadaan ini, korban ini, sedekah itu. Saudara jangan merasa nyaman. Semakin saudara mengesampingkan persoalan korban, semakin saudara merasakan beban berat, letih, lesu, jenuh hidupmu. Coba isi hidupmu dengan dinamika belajar kepada Tuhan yang lemah lembut itu, belajar kepada Tuhan yang rendah hati itu. Ini sudah, nanti apalagi yang perlu kita lakukan? Ntar hampir berdoa. Oh iya, saya tolong doakan ini, saya juga ditawari orang ini, ada proyek ini, yuk kita doakan. Nanti kami berdoa untuk keluarga sampean, pekerjaan sampean berdoa juga untuk kerjaan yang saya. Dengan begitu kekuatan yang dasar itu. Tadi ketika berkat betul-betul dinyatakan, ini adalah perjuangan
orang-orang muda seperti Sadrak, Mesah, Abednego. Kehidupan muda itu ketika Daniel menghadapi masalah, dia kumpul, dia sharing, dia ceritakan, aku menghadapi masalah ini, tolong doakan ya. Ya tentunya ada batasan tertentu yang sekiranya privasi banget kan tidak perlu. Tetapi sekiranya itu untuk kegerakan, keselamatan umat, kita hadapi ini aja, kita doakan. Saya percaya tahun ini sudah akan mengalami loncatan yang dahsyat. Amin. Amin. Keluarga-keluarga muda, saudara akan merasakan pemakaian Tuhan yang luar biasa. Kami para penatua akan terus support. Energi yang ada, saya tidak menyisakan. Saya tidak akan berdoa, Tuhan sisa hidupku saya persembahkan pada Tuhan. Saya akan berdoa seluruh hidup ini kita maksimalkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Wah, nanti terkait dengan visi kita yang mungkin kurang gimana, nanti dibenahi Tuhan setahap demi setahap, diterapi oleh para malaikat, nanti pemulihan pasti terjadi semuanya. Amin. Penting kita siap. Gembala juga all out berjuang, belajar, all out mengemban misi ini. Saya tidak ngiman, wah nanti kalau ke ladang hitam gimana? Mau hitam kayak mau hijau kayak, masa bodoh. Yang penting nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bisa menikmati pelayanan misi itu. Jadi tujuannya bukan wah nanti kalau kita punya panenan banyak. Itu iya, itu bonusnya. Tetapi yang pertama bagaimana kita menjadi saksi. Bagaimana kita mengalirkan kekuatan kasih itu. Pikul laku yang kau pasang. Dan mari kita belajar bagaimana supaya ku itu mengalir kekuatan kasih. Sebab dikatakan ku yang ku pasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tanggung jawab dari Tuhan itu enak, beban dari Tuhan itu ringan. Ini kelegaan. Amin. Jadi ketika kita masing-masing berbeban berat, letih, lesu, jenuh, mari kita refreshing spiritual dengan Tuhan. Kita belajar kepada Dia yang lemah lembut itu. Kita belajar kepada Dia yang rendah hati itu, sehingga kita tenang. Ketika kita tenang, maka kuk yang dari Dia itu membawa hidup kita, mengurai setiap persoalan, menghadapi setiap beban hidup ini di dalam ketenangan. Dan kita tidak merasakan letih lesu lagi, kita tidak dilanda kejenuhan lagi, tetapi kita bangkit menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang berkemenangan. Semua itu dikerjakan oleh kekuatan kerajaan Allah. Amin. Allah mengerti, Allah bersoal yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya berburuk sendiri. Katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
kita. Naikkan pujian ini, katakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yesus, amin. Dalam kehidupan kita,
celah kami. Dan mengampuni kebodohan kami, umat-Mu. Seringkali hal sia-sia, hal yang fana, yang membuat kami letih, lesu, dan berbeban berat, terus menindih hidup kami, sementara kami mengesampingkan kuk yang dari Tuhan, sementara kami menganggap tidak penting beban dari Tuhan, menganggap tidak penting melayani Tuhan, terlilit, tertindih oleh beban. Ampuni kebodohan kami Tuhan, mengampuni saja Tuhan. Bangsa kami Indonesia, dan kami percaya atas bangsa ini Tuhan menaruh perhatian yang khusus, sebab dari dalamnya Tuhan akan mengorbit, melahirkan tokoh-tokoh yang Tuhan akan pakai menjadi alat pemersatu, alat kedamaian, demi mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan atas bangsa-bangsa. Memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai Bapak Presiden, para Menteri, Wakil Presiden, para pimpinan lembaga negara. Berikan roh yang takut akan Tuhan, berikan roh yang tidak tamak, berikan roh yang lembut hati, berikan roh yang bijaksana, membawa negeri ini, mengelola negeri ini dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa sampai ke RT RW, semuanya di dalam otoritas campur tangan Tuhan. Memberkati semuanya dengan kesehatan, perlindungan dari tempat maha tinggi. Kuasa kasih Tuhan mengalir setiap saat. Tercipta suasana damai, suasana sukacita, beraktivitas di dalam perlindungan Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-gereja yang ada di negeri ini diberkati untuk menjadi berkat di mana hamba-hamba-Mu Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan bersama-sama umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kota kami Mojokerto, Kabupaten Mojokerto semuanya di dalam lingkup perlindungan Tuhan. Memberkati dengan suasana damai, dalam suasana sukacita, masyarakat beraktivitas di dalam naungan kasih Tuhan. Tercipta suasana rukun, kesatuan terjadi di mana-mana. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah umat-Mu pagi ini. Amin.